kita ketemu lagi di Talkshow Rumah UMKM. Talkshow Rumah UMKM. Sahabat Mercury, silakan kalau Anda ingin tahu lebih detail produk-produk dari narasumber kita sore hari ini, bisa lihat dengerinnya sekaligus nontonnya melalui mercuryfm.id ya. ya. Di situ nanti bisa lihat kita yang lagi ngapain aja. Iya. Saya dari tadi loh sampai lihat menu-menunya. Kalau Mas Freddy nggak perlu mercuryfm.id, langsung delok gini. Langsung streaming sendiri. Ya, kalau Anda sudah menemukan mercuryfm.id, kemudian Anda agak scroll ke bawah sedikit, di bawah nanti Anda akan ketemu dengan visual radio. Nah, di situ ada gambarnya Mas Freddy dan kita semua ya. Ayo kita dada-dada dulu ya. Itu kelihatan gitu lagi. Silakan untuk yang ingin tahu suasana di studio secara live. Live seperti inilah. Mas Freddy, tamu kita siapa? Hari ini keren loh ya, masih energik. Betul. Padahal sedang hamil 8 bulan loh. 8 bulan. Saya tuh sama tadi loh. Sehat ya Mbak ya tapi ya? Alhamdulillah. Kita sapa dulu aja kayaknya ini. Kita sapa ini narasumber kita ini, wah ini Wonder Woman kayaknya ini. Gitu ya? Iya, dengan saya manggilnya Bu kayaknya karena sudah Mbak aja lah. Mbak aja ya. Masih Mbak dong. Mbak. Dengan Mbak Eka Yani Yunitasari. Iya. Ini adalah ownernya dari pawone Mbak Eka. Panggilannya siapa? Mbak Eka? Mbak Eka. Mbak Eka. Mbak Eka, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat dan ya. bersemangat. Kenapa saya bilang Wonder Woman, Pak Aldi? Kenapa Mas? Nah ini tadi, kesini itu beliaunya kan mengandung kan ya, 8 bulan. Bawaannya itu loh, kalau yang mungkin dari pendengar lihat di streaming, waduh, segini banyak Mbak sendiri. Terus habis itu duduk di kursinya sampai mikir, ya Allah, so enggak duduk di tempat yang tinggi. Bisa nyaman kok ya Mbak ya? Terus jawabannya dia loh, sangat mengagumkan. Saya ini elastis sama. Bingung. Oh, elastis kayak apa ya? Ya. Oke. Mbak Eka Pawone. Mbak Eka, yang ownernya Pawone Mbak Eka. Pawone Mbak Eka ya. Oke, Mbak Eka Pawone Mbak Eka. Mulai kapan ini Mbak? Kalau untuk sudah ada namanya Pawoni Mbak Eka masih 2019. 2019. Iya. Tapi menekuni ini menekuninya sudah 2017. 2017. Oke. Awalnya apa itu waktu 2017 atau langsung begini? Enggak sih, kan saya punya Giras. Saya bilang tadi ke Mas Freddy, warkop, warung kopi di dekat pasar Pacar Keling. Wah, ini langgaran kayaknya. Pasar Keling ya. Pasarnya ya? Pasar ya, dekat pasar Pacar Keling. Kemudian, tapi warkop saya ini berdiri tahun 2012. 2012. Ya, pada saat itu saya masih bekerja. Jadi sama-sama bekerja. Jadi dikelola orang lain ya, anak buah ya, pegawai ya. ya. Pegawai. Oke. Terus? Tapi karena memang saya suka berdagang, dari kecil memang saya suka berdagang. Saya selalu bawa nasi bungkus atau nasi kotak gitu ke kantor untuk dijual ke teman-teman. Kemudian tapi itu masakan sendiri? Masakan sendiri dan memasarkan sendiri. Kayak enak ya. Jadi setiap hari itu sebelum subuh sudah bangun, masak, terus masakin di rumah, urus anak. Waktu itu masih putra saya satu. Terus ke kantor jam 8 pagi saya berangkat sambil mesti bawa tentengan banyak. Bawa nasi? Iya, bawa nasi bungkus. Berapa ya? Maksudnya berapa bungkus? 20. Wow, lumayan ya. Terus kemudian saya kepikiran nih, loh saya kan punya warung kopi ya, kenapa nggak saya taruh di warung kopi saya sendiri? Gitu, daripada disetorin orang. Akhirnya dari situ setiap hari saya bikin 50 bungkus untuk di warung kopi saya dan saya bawa kerja. Berarti memang semangat untuk berjualannya itu sudah mulai 2012 ya Mbak Eka ya? Iya, 2012. Iya, 2012. Ya. Tapi jauh sebelum itu memang dari kecil saya dilatih untuk berdagang. Berarti bakat dari orang tua. Dari orang tuanya dulu juga jualan. Jadi dari TK itu mulai TK itu sudah dulu itu zamannya es Ganipo, tahu nggak Mas? Tahu, yang panjang-panjang itu yang es lilin. Itu. Jadi kan saya kan tinggal sama Bude kan. Bude saya anaknya 5, kemudian mengasuh saya dan
ada satu keponakan lagi 7 orang gitu. Okay. Jadi kita keluarga besar, kemudian Bude itu semangatnya dagang itu luar biasa karena harus menghidupi 7 tadi ya. 7 tadi. Anaknya sama keponakannya. Keponakannya kemudian semuanya itu diajarin dagang. Jadi sekolah mulai sekolah TK itu bawa termos kecil untuk ditaruh di kantin sekolah. Pintar gitu. Iya. Alhamdulillah kita semua nggak ada yang minder. Iya. Happy bisa bantu orang tua, terus apa ya? Untungnya buat uang saku. Iya. Oh bener. Apik iku berarti. Kalau pulang sekolah, kalau belum bantuin ini apa namanya? Apa dulu istilahnya ya? Bunteli es. Ya ngerti lah. Ya. Kalau belum bantuin itu, kalau belum selesai nggak bisa main. Ada es krim tuh rasanya, saya kalau memori. Sekarang udah nggak ada ya Fred ya? Hah? Sekarang udah nggak ada yang jualan itu ya? Di sekolah-sekolah juga jarang ya? Jarang ya? Sekarang di sekolah itu karena nggak boleh ya, ada pewarnanya mungkin ya? Bukan ya? Enggak ya? Karena harus ada izinnya dulu yang seperti itu. Oke. Nah, es gani itu tak bayangin waktu memori saya kecil itu, ada duren, ada anggur ya, kayak rasa-rasa gitu ya. Pencit itu mbok. Kedondong. Wah, enak masih. Ya, sekarang gitu ya? nggak ada sekarang. Iya. Berarti dulu itu memang saudara-saudaranya juga jualan ya? Iya semuanya pokoknya mulai sekolah TK sudah bawa termos. Terus pulang habis? Alhamdulillah selalu habis sih. Selalu habis. Itu ketika masa kecil atau waktu SMP, SMA juga lanjut kayak begitu terus Mbak? Iya. Oh. Tapi jualannya beda. Cuman beda karena waktu saya usia kelas 4 SD, Pak Ade saya kan meninggal dunia. Jadi Bude saya ini kan harus jadi superwoman, lebih super lagi. Single parent ya. Waktu itu belum ada yang istilahnya mentas. Jadi masih kuliah dan sekolah. Saya masih kelas 4 SD. Jadi Bude harus memang sebelumnya ini sudah kayak pesan-pesanan kue juga. Menerima pesanan nasi juga. Kemudian waktu SMP, saya SMP itu Bude di kantin Pemkot, jualan di kantin Pemkot. Kantin Pemkot yang Cimerto? Yang Satpol PP. Oh, Satpol PP. Iya. Jadi itu malah lebih ekstra lagi. Sebelum subuh saya sudah dibangunkan untuk bantu-bantu. Padahal itu baru kelas 4 SD ya? Iya. Oh, sudah bantu-bantu waktu SMP ya. SMP. Oke. Gitu. Jadi memang dari terlatih dari ya. kecil. Tadi mau nyampaikan apa tadi? Enggak, cuman ngelihat kamu. Enggak, saya mau tanya. Non sewu. Budenya non sewu masih ada? Masih, alhamdulillah masih sehat. Ya. Kalau kan itu kan ada, mungkin Bude lagi nonton. Pesan apa sih yang ingin disampaikan ke Bude? Kalau sekarang kan bisa berkembang seperti ini. Iya. Alhamdulillah sih. Perjalanan kehidupan ya dari kecil, karena memang sesuatu hal yang saya harus tinggal sama Bude, tapi alhamdulillah Bude itu mendidik saya itu untuk menjadi seseorang yang harus kuat, gitu, nggak boleh menyerah sama keadaan, nggak boleh menyerah sama takdir, kayak gitu. Jadi kita dilahirkan itu sudah ada kodok dan kodarnya itu tadi. Kamu mau kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh orang tua yang bagaimana, sehingga akhirnya memang saya dan kedua orang tua saya terpecahkan gitu. Kemudian dari didikan Bude ini saya bersyukur sekali menjadi pribadi yang sekarang yang bisa dibilang sama tangguhnya sama Bude, nggak gampang menyerah sama keadaan. Wanita itu harus kuat, karena apa? Kita itu nggak tahu, maksudnya kehidupan di depan itu seperti apa. Walaupun suami sesetia apapun kita nggak tahu ya, gitu. Kalau ada istilah lagi yang kayak kalau nggak diambil atau diambil Tuhan kayak gitu. Tapi anak usubillah min zalik. Iya. Tapi saya setuju itu, wanita itu harus kuat. Kalau suaminya sama Mas Freddy kan kalau enggak kuat kan ya gimana ya. Dari dulu tuh wanita itu kuat.
Tahu kenapa? Kenapa? Obatku tuh hanya untuk pria. Nggak ada buat wanita. Tapi cerita Menginspirasi. singkat ya dari Mbak Eka ini membuktikan bahwa tidak pernah ada rencana Tuhan itu yang buruk ya. Betul. Iya. Ya, Mbak Eka mungkin terpisah dari orang tuanya, tapi justru itulah Bertemu jalan orang terbaik tuanya. beliau Betul. untuk menggembleng beliau sampai jadi Eka hari ini gitu ya, luar biasa gitu. Dan dari situ juga belajar bagaimana tadi ya kita nggak bisa memilih keadaan, ya apapun yang kita terima tetap ya berjalan ya. Iya. Sampai dan Harus juga show must go on. The show must go on. The show must go on. enakan siomay goreng. Ya, baik Kak. Waktu jualan itu kepikiran terus masih punya giras itu sampai tahun berapa girasnya ada? Berjalan. Saya giras dari tahun 2012. 12 sampai Kemudian sampai sekarang masih ada? Enggak. Enggak ya. Sayangnya waktu pandemi itu memang sudah diperjuangkan sedemikian rupa. Tidak Di bisa tahun gitu iya ya. di tahun 2019 itu akhirnya harus rela melepaskan gitu. Tapi saya yakin ya sudahlah, Iya, mungkin iya, iya. Pasti ada rezekinya gantinya. rezekinya cuma sampai di sini. Iya. Alhamdulillah sudah Diganti menghasilkan dengan rumah. ini. Oke. Waktu itu yang dijual apa nasinya? Nasi campur. Bukan, saya bikin nasi kerawu. Nasi kerawu. Nasi kerawu aja. Oke. Kerawu Gresik apa kerawu Surabaya? Oh, beda ya Mas Surut? Beda dong. Beda dari apanya? Kalau kerawu Surabaya itu kayak apa ya? Kayak urap. Namanya kerawu. Kayaknya beda di sambelnya deh Mas Sambelnya. Freddy. Apanya? Kalau kerawu Surabaya sama kerawu Gresik itu. Kalau Gresik kan kerawu yang daging itu yang sekarang ada. Daging suar suwir Ya, ini. nanti coba dicek. Kerawunya Surabaya itu beda. Iya. Sambelnya juga beda Iya. kayaknya. Nah itu. Iya, oke. Jadi jualan nasi kerawu ya. Kalau yang sekarang yang jadi andalannya apa? Yang paling best seller itu nasi kuning yang Nasi pertama, kuning? yang Oh. kedua nasi kebuli, yang ketiga nasi babat Madura. Oke. Berarti ini yang enak ini. Iya. Ini karena memang tinggalnya di kawasan Iya, di utara, utara. ya, menyesuaikan. Tapi memang marketnya, pasarnya masih cukup bagus ya di sana. Iya. Ya? Alhamdulillah. Oke. Tapi kalau saya ini sih, kalau orang tengah malahan lebih ngambil di saya karena memang lebih terjangkau. Jadi mereka istilahnya Terjangkau dari mau- sisi apa? Dari segi apa? Biaya maksudnya? Iya, dari harga. Oke. Memang kan saya kalau ukuran di Surabaya Pusat ya murah gitu. Cuman menurut saya bukan saya nggak berani jual mahal ya, tapi karena memang di tempat saya itu harga bahan pokoknya Memang murah. Bisa ditekan gitu. murah ya. Tadi Iya. cerita-cerita off-air Ternyata- daging di Pegirian itu karena katanya bisa dapat cukup murah ya. Iya. Oke. Mau Saya lihat buka ya, mau Mbak, ya? lihat. Ayo Iya, buka iya, kita dong. buka ya. Boleh ya. Ini nasi apa, Mbak? Itu nasi Itu nasi Yang di babat. display ini apa? babat. Oh, ini nasi babat. Iya, Segini berapa ini? Lengkap ini 25. nggak bisa kelihatan ya sahabat Mercury ya, Coba sahabat sini. UMKM ya. Tak bantunya sini. 25 ya. Iya. Oke. Nah, itu yang sini ada babat. jadi andalannya Pawoni Mbak Eka. Enggak kelihatan. Nggak kelihatan, Mas. Kerdusnya kayak loh, Mas. Kayak Ini ada. Iya, oke. Nasi babat, nasi yang di bawah ini nasi kuning enggak ya? Enggak. Cuman nasi babat sama Iya, nasi kebetulan. kebuli ada? Enggak? Enggak, kebetulan Tiga-tiganya lagi babat semua enggak. ya? Iya. Babat semua. Oke. Terus ada minuman juga ya, Mbak Eka? Iya. Nah, itu apa ini? Itu sari kedelai dan Sari kunyit kedelai? asam. Oh. Setiap hari asam. bikin. Tiap hari bikin? Iya, Terus karena ini produk sendiri semua? produk sendiri juga. Oh. Karena iya. sudah banyak reseller juga sih yang ambil. Oh gitu? Iya, jadi biasanya reseller nggak mau pakai stiker. Oh iya, Anu, makanya ini black one kosongan ya, apa? kosongan ya Betul. untuk teman-teman reseller ya. Nanti bisa dikasih merek mereka sendiri. Iya. Jadi dia jualnya white label. Apa namanya? White label. White label ya. Oke. Dan ini mulai tahun berapa ini? Barengan? Mulai Bikin saya mana yang pindah, lebih dulu? 2009. Nasian lebih dulu ya? Nasi yang lebih dulu. Oh, sekarang terus kemudian mendiversifikasi, mengembangkan, Iya. bikin minum-minuman sari kedelai, Sari kedelai sama dan kunyit asam. kunyit asam. Dulu memang awalnya sari kedelai ini nggak kepikiran sama sekali karena Apa? saya nggak bisa bikin. Hmm. Jadi awalnya terciptanya sari kedelai ini
awalnya ada teman saya, dia itu kerja di Perak. Di Perak. Iya, dia itu gini. Dulu kan saya suplai jus ke kantornya dia. Kemudian dia bilang, "Mbak bisa bikin sari kedelai enggak? Tapi sing enak." gitu. Karena banyak peminatnya tapi enggak ada yang nyuplai. Jarang penjualnya gitu enggak, ya, masih maksudnya jarang. ada yang jual enggak cocok di lidahnya mereka gitu loh. Kebanyakan air biasanya kayak gitu tuh ya. Iya. Enggak gitu tahu ya. langu, enggak tahu apa. Langu kalau nggak bisa ini. Atau mungkin Iya, Terus waktu itu Mas Freddy, saya nggak bisa bikin sama sekali ini sari terus kedelai. habis itu? Sebentar ya, kasih aku waktu 1 minggu untuk belajar bikin sari kedelai ini. Otodidak dan tanya-tanya waktu itu, dan memang gampang-gampang susah. Iya. Tapi kan itu yang pakai meres masih manual kan ya? Iya. Yang susah itu yang kerendamnya lama. Iya, kerendam terus 6 jam. Ini kan Fred, apa namanya? Ngeremes itu loh. Gak enak kalau ngeremes kedelai itu. Iya, Fred. Ngeremes santan enak. Lah iya, oke. Oh itu ya, tapi bisa. Awalnya gagal berkali-kali. Kadang kayak pecah, terus kadang menggumpal, kadang macam-macam sampai suami saya sampai saya lembur-lembur itu malam, penasaran gitu loh Mas Freddy. Mosok sih aku nggak bisa bikin sari kedelai. Karena sari kedelai kalau sudah jatuh tempo waktunya malah jadi kayak yang di atas timbul terjadi kayak tahu itu. Iya itu pisah terus menggumpal terus kayak jelly pernah. Gitu. Ternyata sari kedelai ini memang perlakuannya istimewa. Dia harus cepat, harus sesegera mungkin prosesnya itu harus cepat, terus keadaan peralatannya juga harus bersih. Airnya juga harus bersih. Nyucinya juga harus bersih, jadi harus cepat prosesnya. Gak bisa disambi-sambi ya? Gak bisa. Harus ya, kalau ini kalau udah konsen ini, kalau udah bikin sari kedelai udah harus konsen. Harus konsen. Okay. Untuk bahan bakunya nggak kesulitan sari kedelai? Kadang-kadang sulit ya. Sekarang enggak ya? Enggak pernah kayak dulu ya. Dulu kan kedelai langka. Itu naik banget itu dulu. Wah keren ini. Oke. Nah ini harga berapa Mbak kalau minuman ini? Kalau minuman ini 6.000. Ya gini? Iya. Oh murah ya. Iya. Oh jadi masih jadi es batu. Masih jadi es batu. Ada yang. Minum masih jadi es batu. Jangan, kamu itu minum aja. Ayo kita ke iklan dulu aja. Kalau kunyit asamnya berapa harganya? Sama 6.000. Sama. Cukup murah ya. Oke, nanti kita ecep ya. Rasanya kayak gimana ya? 6.000, tapi kan tadi sudah ada perintah dari temennya harus bikin sari kedelai tapi yang enak gitu ya. Kita nanti Mas Freddy buktiin ya. Tapi kita ke iklan dulu. Yuk kita lanjutkan kembali, sahabat Merkuri. Seperti biasa kalau mau nanya-nanya ke Mbak Eka silahkan di line telepon bisa 0315620096 5679696 atau juga melalui WhatsApp di 08173000096. Mbak Eka Yani Yunita Sari, ownernya Pawon Mbak Eka. Sambil siaran ini sudah saya coba. Gimana Mas Fred? Menurut saya sih oke, iya. Kalau saya sih oke, karena mungkin dari sahabat teman-teman tahu ya segini ini kan 6.000 ya. Worth it lah, kalau 6.000 ini ya murah banget lah kalau menurut saya untuk ukuran sari kedelai ya dibandingkan dengan produk-produk di luar. Ini bukan karena untuk nyenengin bumil ini bukan ya, memang itu faktanya gitu ya. Tapi kalau 6.000 oke lah. Setelah saya tanya juga melalui tes HBP juga lewat jauh. Makanya itu enak juga ini. Iya. Oke. Sambil ngobrol kita ngincip-incip gak apa-apa kan. Kita kembali ke perbincangan kita ya. Topik kita ini menarik loh ya. Judulnya adalah optimalkan promosi dari event lomba. Nah, itu gimana betul. Mbak Eka emang seneng ikut lomba-lomba gitu. Gimana ceritanya? Memang saya dari kecil itu suka lomba, suka kompetisi. Tapi kalau dulu waktu kecil. Kalau kalah nangis enggak waktu kecil? Enggak nangis. Freddy dulu juga suka kompetisi, tapi gembeng. Iya, nunggu dia nangis. Lah. Ibunya itu sampai bingung, selalu telepon saya. Kalau nangis itu cari forklift sih, serok ini. Terus gimana? Terus. Jadi mulai kecil ikut lomba apa aja? Kalau saya kecil sih lebih ke nyanyi dan nari, karena memang saya dulu penari remo dan memang
nyanyi juga dari kecil. Oh, suaranya enak dong kalau begitu. Iya. Lumayan. Oh, keren ya. Oh iya, benar. Tapi sekarang udah nggak sempet ya. Nah, tari remonya sudah masih inget gak kalau misalnya ada orang minta Mbak nari ngeremo Mbak gitu, masih inget enggak ya? Kayaknya dipeliri suami saya nanti. Oh, udah nggak boleh. Ya, terakhir ya. SMA. Terakhir SMA. Iya. Oke, ikut lomba-lomba. Nah, ketika kemudian menjadi pelaku UMKM, ikut keinginan ikut lombanya juga masih. Lomba apa yang sering? Lomba masak, pasti seputar kuliner gitu. Wow. Jadi dulu awalnya itu lomba tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, sampai yang terakhir di tingkat kota. Juara. Terakhir. Alhamdulillah juara 2. Wih. Sekota Surabaya. Waktu apa itu? Waktu event apa? Itu event olahan cipta menu olahan ikan. Jadi menu olahan ikan. Cipta menu olahan ikan yang diadakan PKK Kota Surabaya. Oh, PKK. Tahun berapa, Iya. Mbak Eka? Tahun kemarin. Itu tahun kemarin. Yang 2023. dari BES 7 juga ikut dulu. Oh. Saya kebetulan mewakili Kecamatan Semampir dan alhamdulillah dapat juara 2. Dapat juara 2. Iya. Oh, oke. Pesertanya 3 cuman. Enggak. Ya Allah, 33 kecamatan loh, Pak. Kebret. Serta 3. Mbak pikir acara Karang Taruna kan juara 2. Lah iya, mau pesertanya cuma 3. Ya enggak, acara itu kan Karang Taruna. Enggak, pesertanya pasti banyak, 33 kecamatan. Iya, dan di situ saya paling muda. Kan Dari muda. Ibu-ibu PKK itu kan udah maksudnya Rata-rata udah umur usia gitu mateng ya. ya, 40 ke atas gitu. Iya. Dan saya ngelihatnya pertama kali tuh wah kayak udah profesional banget gitu Mas Freddy, dari kan kelihatan dari segi penataan mejanya, Ya, platingnya, waduh kayak agak minder ya, tapi pasti bisa. Dan alhamdulillah dapat ya. Ngomong mengenai plating, ternyata Mbak Eka ini juga ikut loh Pak Aldi di kelasnya Bu Agatha minggu depan ya. Iya, di Senin Untuk besok. yang pelatihannya Bu Agatha ya. Iya. Itu iya. ikut yang menghias garnish. makanan. Iya. Garnish. Kenapa kau pengen ikut garnish? Kan plating sudah bisa. Masih belum. Kalau plating ya kalau untuk nasi kotak sih ya cuman gitulah Mas. Cuman nasi saya kan tumpeng ya juga ini. tumpeng. Saya kan juga ada tumpeng. Lah, bisanya itu saya ya lihat di YouTube itu karena memang nggak pernah ikut pelatihan untuk bikin garnish. Saya pengen menggali lebih lagi gitu. Oh, itu pelatihannya. Soalnya kan itu teknik pisau ya. Tuh. Iya. Oh, jadi event lomba itu menurut pengalamannya Mbak Eka cukup cukup efektif untuk promosi gratis ya. Sangat efektif. Sangat ya. Ada cerita, ada sukses story-nya nggak? Setelah ikut lomba terus baru kenal, Mbak Eka ini ya pawonnya ini, nanti saya pesen ini gitu. Iya, gimana? gitu. Ada. Iya, setelah saya lomba juara 2 itu se Surabaya, kemudian banyak pintu terbuka satu persatu. Jadi mulai tembus ke kelurahan, ke kecamatan gitu. Yang awalnya dulu saya tidak dilihat karena mungkin kalau biasanya catering itu kan ibu-ibu yang udah berumur gitu ya. Kalau lihat saya kan masih muda. Sembunyi tahu waktu kayak itu. Kayak ragu. Kok tidak dilihat tuh, maksudnya mungkin Mbak Eka suka sembunyi kalau ada orang. Di les ini. Iya, enggak ya? Oh bukan ya? Itu kayak meragukan gitu loh Mas Freddy, kan tampilannya kalau oh ini yang punya pohonnya Mbak Eka ya, oh masih muda ya, iya Bu. Oh karena komentarnya masih muda ya? Iya, dikira kalau gitu. muda itu pasti rasanya kurang mantep gitu ya? Gitu. Padahal belum tentu yang muda Padahal belum yang tentu. Oke. Maksudnya masakannya sedap. Iya. Terus Oke. waktu daftar di eventnya Pemkot nggak melalui kecamatan kelurahan? Itu memang saya diutus dari kelurahan untuk mewakili kelurahan, mewakili kecamatan. Iya. Jadi iya. kecamatan itu yang menunjuk kelurahan saya, kecamatan Semampir kan, menunjuk kelurahan Sidotopo untuk mengirimkan wakilnya, perwakilan itu. Dan itu lombanya tuh banyak banget ini Mas. Maksudnya
dari segi peserta, regulasinya itu juga ribet. Terus kan masih ada kayak penyerahan apa ya? Waktu itu resep. Jadi di rumah itu diminta juga resepnya. Jadi di rumah itu juga sudah bikin. Jadi benar-benar olahan cipta menu, olahan ikan itu benar-benar yang original dari kita. Lombanya diadakan di mana waktu itu? Masih ingat nggak, Di Mbak? kantor PKK Surabaya. Tambak Sari ya? Iya, Tambak Di Sari. tempatnya Bu Eri ya? Bu Eri. Oke. Kalau nggak salah dari pesertanya Barito Emra ada yang ikut nggak salah waktu itu. Ada juga yang ikut Yang ya? dari batch Cukup banyak Pak yang ikut waktu itu? 33 kecamatan. Setiap kecamatan ada perwakilannya. perwakilannya. Se-Surabaya, iya. Butuh waktu berapa lama Pak, pelatih lombanya itu? Kalau lombanya pada hari hanya, dari pagi saya prepare itu jam 6 sudah ada di sana sampai jam 12-an. Sampai jam 12. Jam Iya. pagi datang mulai baru jam 12 atau Enggak, sudah Dikerjakannya kan di selesai. tempat ya, di tempat lomba di ya. tempat. Jadi jam 6 prepare, terus nanti mungkin jam 8 apa gitu Mulai. baru Ya, mulai. ada beberapa menu yang tinggal plating aja karena memang menunya ada 5. tuh Masing-masing Ada. peserta lomba harus menyiapkan 5 menu. 5 Atau menu. Bukan milih, harus 5-5-nya. Lima Iya, dimasak. harus 5-5-nya. Ikan semua. Cuman yang dimasak di sana itu hanya menu makan siang aja. Jadi itu kan untuk ini sih Mas Freddy, gerakan makan ikan. Jadi untuk pencegahan stunting. Iya, iya, iya. Gitu. Iya, iya, Jadi iya, iya. kita harus menciptakan menu dari Ikan. berberdasar waktu itu ikan kembung. Oh. Ikan kembung tahu? Iya, tahu. Nah, itu kan lebih tinggi Omega-nya. DHA-nya daripada salmon kan. Tuh. Kemudian kita harus menciptakan menu yang dimana itu bisa dimakan satu keluarga dengan ayah, ibu dan punya anak balita. Oh. Oke. Kriterianya seperti Padi itu. keliru kemarin. Bukan ikan kembung, makan ikan jadi kembung. Iya. Bukan ikannya yang kembung, saya yang kembung. Karena kebanyakan. Oke, kita ke Ada penanya? iya, sahabat-sahabat Merkuri, ada Mbak Kurnia atau Ibu Kurnia. Mau tanya, ada anggapan kalau memulai usaha 3 bulan belum rame atau belum banyak pembeli, ganti aja usahanya. Kalau Mbak Eka menanggapi ini seperti apa? Nggak setuju sih. Nggak setuju ya? Nggak setuju. Oke. Kalau menurut saya, usaha itu belum 1 tahun itu masih pencarian jati Masih diri ya. progres ya. Iya. Saya aja warung kopi itu aja stucknya, bukan stuck sih. Maksudnya mulai stabil penghasilannya tuh di 2-3 tahun itu. 3 tahun itu. Iya, udah baru kelihatan hasilnya. Kalau Berarti. warkop itu kan sebenarnya kita nggak perlu cari market ya, malah orang yang datang ya. Waktu itu Mas Oh, iya, waktu Freddy, itu. tapi sekarang kayaknya udah Banyak ya. menjamur ya. Memang Iya. karena pandemi sih. Setelah pandemi itu. Ada bapak karyawan. Selamat ulang tahun bapak. Ada. Oh, jadi kalau Mbak Eka nggak setuju 3 bulan itu Belum bisa, cukup. belum cukup. Masih jauh. Masih jauh, artinya setelah menjalan 3 bulan dan bisnis belum seperti yang diharapkan, tetap jalan terus aja gitu Iya, ya. harus ulet tekun. Harus ulet tekun. Iya. Itu. Oke. Terus ada Budina, apa tips dari seorang Mbak Eka bagi pelaku UMKM Amin pemula supaya banyak orderannya? Ya, Ayo. tadi jalur langit tadi kayaknya. Jalur langit. Iya bener kan tadi kan? Enggak juga lah ya, harus Itu salah satu X factor kalau itu. X Mas. factor. Ya. Tapi apa Mbak kalau misalnya Kalau secara mungkin bisa dibagi. untuk membantu Bu Dina lebih optimis karena mungkin beliau adalah pelaku yang baru memulai Iya. bisnis apa? Kalau saya sih gini, sebagai pelaku usaha itu benar yang diajarkan sama Mas Dito ya Mas Freddy, Iya. personal branding itu tadi. Mm-mm. Gimana kita itu dilihat orang itu pertama diri kita dulu, Iya. bukan produknya. Nah, Iya. Kalau orang udah percaya sama kita, pasti apapun yang kita jual pasti laku. tuh. Yang pertama jujur, Ya. kemudian telaten, teliti, maksudnya apa ya? Ya utun itu tadi Utun. ya, utun itu tadi. Iya, tekun. Tekun itu tadi. Tekun. Kemudian menjadi pribadi yang selalu bisa dipercaya dan diandalkan. Diandalkan gitu ya. Betul. Artinya branding itu penting banget ya. Penting Bukan sekali. cuma di produk kita, tapi branding kalau menurut pengalaman Mbak Eka itu
harus dimulai dari personalnya dulu. personal. Iya, personal dulu yang pertama, baru produknya. Ya, kalau orang jualan terus kemudian becungi, becek no, iya. Ada habis. Nah, iya. Payu. Itu kan enggak kurang ada respect ke orang. gitu ya. Betul. Oke. Baik. Silakan teman-teman yang lain. Ini baru ada Mbak Kurnia dan Budina. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita break dulu ke iklan ya. Sambil incip ini. Siap. Ya, oke, lanjut. Ya. Jadi tadi kita sudah dengar cerita salah satu kalau kita mau belajar dari tamu kita sore hari ini. Ya. Event lomba itu juga efektif loh, sahabat UMKM, untuk membantu Anda langsung tidak langsung itu mempromosikan produk-produknya, gitu ya. Karena kalau nggak tampil dengan melalui lomba-lomba itu nggak akan terkenal. Gini, kalau prinsip saya gini, kalau ada lomba gas dulu. Masalah menang kalah itu urusan belakang. Iya, kalau kalah kita dapat pengalaman, kalau menang insya Allah itu akan ada pintu-pintu yang terbuka langsung tidak langsung gitu ya, untuk ada peluang baru. Ibaratnya jangan berani hanya di jago kandang ya. Iya, harus tampil dong. Harus tampil. Ya, tapi kalau makin kesini ngobrol sama Mbak Eka, saya jadi makin paham bahwa beliau ini tidak nggak bisa mandek orangnya ya, banyak kegiatannya. Bener suami saya sampai bingung, maksudnya kan tuh, suaminya aja bingung, apalagi kita yang baru ketemu tambah bingung lagi gitu. Kamu itu kegiatan apa lagi? Katanya kamu itu kegiatan apa lagi? Toh ya nggak capek gitu. Nanti di rumah pulang masih kan. Untuk yang booth saya tadi saya ceritakan, untuk perdimsamannya itu kan saya bikin sendiri, produksi sendiri. Dari mulai somai, ada risol mayo. Oh, itu aja udah menyita tenaga ya, karena kan buka tiap hari kan ya? Buka tiap hari. Iya, tapi karena udah terbiasa Mas Freddy, jadi udah tahu manage waktunya. Ini aku saatnya produksi ini gitu. Waktunya sekian, harus tepat sekian. Dan semua itu menu-menu itu dari tangannya Mbak Eka. Iya. Saya nggak pernah ambil orang karena maksudnya nggak pernah ambil kayak frozen food gitu, nggak pernah. Bikin sendiri karena untuk konsumsi anak saya juga. Putra putri saya itu nggak mau kayak jajanan luar Pak. Karena udah kebiasaan saya bikinkan. Jadi kalau beli di luar itu mesti komen. Enak dan ini dan itu. Enak punya bunda. Enak punya bunda gitu. Oke. Iya. Dulu kenal Barto and Friends dari mana Mbak? Dari satu grup UMKM. Boleh disebutkan? Boleh. PPAD. PPAD itu apa? Grup UMKM binaan angkatan Angkatan Darat. Artinya Angkatan Darat. Binaan Angkatan Darat. Binaan Angkatan Darat. Nah itu levelnya kecamatan atau Surabaya? Ini satu Surabaya sih. Satu Surabaya. Iya. Masih aktif itu PPAD? Masih aktif. Cuman karena memang kan banyak sekali anggotanya. Kadang saya nggak nututin apa untuk info-infonya tuh karena juga ngerjakan pesanan dan lain-lain gitu. Waktu ada yang share Barto and Friend ini, kok kebetulan pas saya lagi nganggur, pas lagi scroll WA. Kemudian kok menarik ya? Karena memang saya senang sekali, maksudnya senang sekali ketemu orang, senang sekali mengikuti pelatihan, workshop gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, dari sekian banyak orang itu pasti ada peluang. Gitu. Iya. Akhirnya ikut. Kemudian ikut, lah kok murah ya? Waktu itu batch 9B kan masih 100.000 ya Mas Freddy ya. Kemudian ada banyak kendala yang akhirnya saya memutuskan untuk mengulang lagi di batch 11 ini. Yang sekarang ini lagi jalan ya. Karena memang besok juga mau graduation habis ini. Iya. Nggak bisa ikut ya pasti ya. Ya bisa. Masih bisa ya. Insya Allah masih bisa. Oke. Tapi bisa cerita nggak apa manfaat atau apa yang bisa dirasakan sebagai manfaat terbaik ketika Anda kemudian bersama teman-teman Barto and Friends berpelatihan itu? Sangat banyak sekali. Di Barto and Friends ini mungkin
buat saya satu-satunya pelatihan yang tidak pernah saya temukan di luaran sana. Yang pertama. Karena memang nggak ada Freddy yang lain di luar sana. Ya, Cuma satu ya. Doang. Satu ya. Makanya dieman-eman Mbak. Kalau Ocul bahaya. Saya kan gini, saya sering ikut beberapa pelatihan itu mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Nah yang berbayar biasanya yang 100.000, 150 itu cuman intro aja. Awalan aja. Cuman intro aja. Baru kulitnya nggak sampai daging-dagingnya kalau gitu mau ya. ke dagingnya ya harus bayar berapa lagi, juta bayar kan lagi gitu. kayak gitu. Nah akhirnya mundur di situ. Saya pikir Barto Friends seperti itu waktu itu. Ternyata ada dagingnya Pak Barto. Ternyata daging semua. Ternyata memang berbobot karena Freddy dan Barto saja sudah bisa membuat bobotnya luar biasa. Itulah kami. Oke, jadi manfaatnya cukup banyak ya. Banyak sekali. Gak bolosan Mas ini Mas, Mbak Eka ini. Yang dulu yang 9 bolosan. Iya karena ada apa tuh? Pemilu KPPS iya, kebetulan petugas juga. Kan tadi lo umak-umak. Iya, waktu itu kebetulan ketua juga KPPS jadinya kan agak riweh gitu loh Pak. Kalau sekarang makan ditekuni supaya nggak balenin lagi. Iya, soalnya kalau balenin lagi nggak bisa Mas Freddy. Nah, udah punya baby. Iya, karena sudah akan dititipin Tuhan putra ketiga ya, nggak tahu cowok ceweknya saya nggak. Insya Allah cowok. Cowok ya. Jadi apa putra? Anaknya apa ini? Putra, yang pertama putra, Laki, kedua cowok. putri. Oh, cowok ya. Oke, keren ya. Mudah-mudahan dilancarkan nanti. Tapi Amin. baru bulan depan ya Mbak Eka ya. Insya Allah akhir bulan depan. Akhir bulan depan. Oh, bulan depan Agustus. masih akhir Agustus. Oke. Ya, oke. Mas Freddy mau nanya apa lagi nih? Iya. Kan dari sekian banyak ini kan nggak sekedar hanya minuman, makanan, kue. Itu bagi waktunya gimana? Bagi waktunya itu. Ini kuenya banyak loh. Kita lihat di company profile. Oh iya, ada company profile-nya keren Iya. ya. Itu ada kuenya banyak loh itu. Ini company profile-nya ini kalau Iya. gimana? Silakan cerita Mbak. Iya. Iya kalau untuk memang spesialisnya nasi. Nasi ya awal. Nasi dan kue juga ada beberapa sih saya juga yang yang bikin. Cuman kadang kan kita kan kayak kewalahan gitu. Iya. Ya harus kolaborasi itu tadi. Kolaborasi bukan kompetisi. Iya, rumah UMKM sebenarnya. Iya. Itu kalau yang kue berarti set menu atau juga berbarengan dikerjakan kalau ada pesanan. Iya, dikerjakan biasanya kan kalau misalnya nih untuk 40 hari gitu. Biasanya Mbak aku mau pesen nasi sama kuenya. Kuenya ya dia pilih sendiri customer saya. Misalnya mau berapa macam, 4 macam nanti. Kalau saya biasanya minimal 3 macam free box. Sudah free sama boxnya, tapi kadang ada satu waktu yang kayak untuk acara yang kecil gitu cuman 2 ya saya cas boxnya. Kalau cuman 2 macam. Nah, dari sekian banyak ini banyak enak loh ya kalau bikin catering ya. Karena kita lihat nasi sudah dapat, minuman dapat, kue dapat. Kenapa gak pengen bikin catering? Catering besar kayak di wedding gitu Mas. Ya paling enggak bentuknya catering loh kan. Non sewu ya. Kalau Pak Awan kan berarti kan spesialisnya open PO atau mungkin untuk gitu. ya. Kalau catering kan beda gitu loh. Nggak pengen bikin yang sekalian. Ya tapi sih kalau untuk di wilayah saya sudah terkenalnya catering sih. Cuman dulu itu waktu 2019 itu saya bikin pawonnya Mbak Eka itu masih bingung namanya gitu loh Mas. Apa ya namanya bingung kan. Karena kita udah repot sama di dapur, repot ini. Kok masih mikirin nama waktu belum ketemu sama Barto Friend kan. Dan sekarang tapi udah terlanjur. Orang taunya ini. Ya wis lah enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa kalau itu. Catering ya. Kalau jadi sudah dikenali juga sebagai catering pawon Mbak Eka itu artinya kalau catering itu bayangan saya kan memang menunya banyak, variatif, bisa gonta-ganti. Tapi memang tidak ada keinginan untuk
misalnya menawarkan ke tetangga-tetangga di sekitar situ, ayo yang nggak sempat masak catering di saya gitu. Harian. Dulu waktu pandemi saya sempat melakukan itu karena memang sudah tidak ada meeting ya, semuanya Zoom meeting semua. Akhirnya waktu itu saya bikin menu harian yang mulai 20.000 kayak gitu. Cuman karena memang masih belum tahu ilmunya Mas Freddy, capek. Iya. Masih belum tahu ilmunya. Tapi catering tuh yang capek banget, Fred. Ya, bayangkan setiap hari harus ganti-ganti menu dan nggak cuma satu gitu ya. Belum lagi nanti handle komplainnya pelanggan, aduh, nanti pengirimannya kayak gitu. Kalau dari bahasanya Pak Aldi pernah merasakan sepertinya. Catering. Iya pernah. Oh pernah. Pegawai. Ya? Oh pegawai. Iya, kayak pernah merasakan sebuah catering gitu. Oh iya pernah. Pernah jadi pegawai pernah. Bisa jadi terus berarti. Ya. Oke, tapi catering memang apa namanya ke depan. Saya percaya sih dengan tenaganya yang ada pasti someday kita akan dengar kabar Mbak Eka udah buka catering yang melayani. Amin, gitu ya. Enggak buka gede. Kalau buka warung? Sebenarnya kepinginnya sih buka depot. Nah itu loh. Gitu. Sebenarnya pinginnya ada, gitu. Deket. Cuman untuk waktu dekat ini sepertinya masih belum bisa. Kenapa? Gitu karena tempatnya kan nggak gampang ya, mungkin ya. Pertimbangan tempat ya Mbak ya. Lokasi maksud saya. Iya, kalau saya sih masih pertimbangan anak-anak dulu sih Pak. Oh. Karena kalau udah depot itu kan ya walaupun ada pegawai kan kita tetap harus ada satu waktu stay lah. Daily mesti ada sempatkan waktu untuk kontrol. Nggak bisa dilepas gitu aja. Beda dengan warung kopi. Oke, warung kopi itu bisa ditakar ya pokoknya. Masih bisa karena saya sistem setoran. Sistemnya setoran. Jadi yang kepercayaan saya itu yang kayak handle semuanya mulai dari bahan bakunya semuanya dia. Jadi tinggal saya terima. Mereka taunya pokoknya bersih setiap hari berapa gitu ya. Saya minta setoran sehari sekian. Nututi enggak nututi ya urusan dia. Gitu. Jadi kalau lebih dia juga dapat banyak. Kalau lagi nggak nyampe ya dia harus bukan nggak dapat ya dia harus harus istilahnya dia tetap segitu Mas Freddy. Iya gitu. Jadi, nah ini by the way kalau misalnya mau kepo-kepo tentang Pawone Mbak Eka ini ada di mana apa aja ini sosial media yang aktif? Instagramnya apa ini? Karena kita lihat di sini ada Facebook juga ya. Iya, IG, TikTok. Monggo silakan disebutin Mbak. Kalau untuk Facebook, Instagram dan TikTok di @pawone.mbak.eka. Pawone.mbak.eka. Jadi @pawone.mbak ya .eka. Semuanya sama alamatnya ya. Sama ya. Yang lebih aktif mana? IG, TikTok. IG dan TikTok. Kalau apa namanya pesan-pesan selain lewat sosmed ada nomor telepon juga ya? Ada WhatsApp ya? Ada WhatsApp. Berapa ini? 0817 di 0817 7932 6967. Diulangi Fred? Enggak bisa. Gitu aja nggak bisa. Tahu lagi ya 0817 7932 6967. Nah, seperti apa yang dikatakan Pak Aldi? Betul. Kenapa saya ingat? Karena di sini ada. Makanya itu saya nggak bawa yang tanya. Curang. Oh, kamu kurang kreatif, di botolnya ada telat, sudah enggak usah. Enggak bisa. Ada. Ya, apa yang ngetes tapi tulisannya kecil. Iya. Motor sepuh gak kayak itu. Oke, dan ini respon ya. Apa namanya? Fast respon ya kalau yang yang WhatsApp. Untuk pesan-pesan begitu ya. Iya, fast respon. Kalau untuk yang kayak gini nasi ini harus berapa hari sebelumnya? Nah, betul. H-1 sih. H-1 masih bisa ya. Masih bisa. Kalau misalnya maksimal banget. Maksimal banget. Itu apa? Misalnya untuk sore, pagi bisa. Karena kebetulan alhamdulillah rumah saya dekat dengan pasar induk Sidotopo dan dekat dengan ada pasar Sidotopo juga, jadi untuk bahan baku gampang. Bahan baku gampang. Kalau dari jumlah oke ya.
manpowernya cukup ya. Artinya gini, saya perlu untuk besok pagi sore ini baru saya, Mbak Eka, aku perlu besok 500 bungkus gitu, oke? Bisa. Oh, bisa ya. Bisa. Oh, keren ya. Saya pernah yang di UNER Kampus C itu waktu ada sosialisasi mahasiswa acara apa gitu, yaitu 500 itu satu, dia teleponnya itu malam. Malah malam ya? Malam. Bukan sore-sore gini ya? Malam jam Untuk besok jam paginya? 7. Untuk besok pagi jam 9. Jam 9. Pagi 500. Oke. kotak. Oh. Oke. Enggak masuk angin setelah itu, enggak ya? Enggak, Enggak, alhamdulillah. berarti. Ya enggak, langsung panggil pasukan. Pasukan. Kebetulan banyak di dekat-dekat di ya. rumah saya tuh Manpowernya banyak itu tetangga-tetangga yang kayak gitu-gitu modelnya. ibu-ibu. Bikinkan saya satu candi. Ngono lah. Kan kalau malam ada pabean juga deket. Pabean, pasar Pabean juga. Jadi bahan baku aman ya. Aman. 24 hours ya, 24 jam itu. Surabaya Utara tuh pasarnya deket-deket. Iya, Surabaya Utara itu kelebihannya memang itu seru ya. Seru, Surabaya Seru Utara dan itu. rungsep gitu ya. Saya itu paling gak apa loh jalan-jalan di sana itu. Iya dah. Iya. Kenapa? Hah? Ya gak tahu sejak pertama jarang, yang kedua rasanya bingung, munyer gitu loh. Wah. Ya mungkin karena gak terbiasa. Salah belok udah ini Mas sampai. Iya, bisa balik. betul, muter lagi ya, benar ya Mbak Eka ya. Iya. Iya kan. Kalau Pak Ali di sana salah putar masuk markasnya TNI. Hati-hati. Nah itu. Kalau alamatnya Pak Woni Mbak Eka itu sahabat UMKM ada di Sidotopo Sekolahan 8 nomor 9 ya, betul ya. Iya, betul. Oke. Mbak Eka, dari segala yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Allah berikan ke Mbak Eka sampai hari ini itu apa kira-kira yang masih menjadi cita-cita besar yang Belum tersampai. entah mungkin tahun depan, 2 tahun lagi atau kapan gitu Mbak Eka pengen realisasikan, pengen punya apa? Kalau saya sih nggak muluk-muluk ya Pak ya. Kan kebetulan orang tua saya masih ada. Kedua mertua saya juga masih ada. Cita-cita saya dan suami itu Naik haji? amin. Kalau naik haji umroh itu pasti semua pengen. Tapi yang paling saya pengenin itu adalah menanggung semua biaya kehidupan mereka tanpa mereka bekerja. Oh. Gitu. Ini ada penanya ya, mau berapa ada penanya? Boleh. Gimana Silakan. boleh ini dari Boleh. Bu Ratna. Boleh. Menanyakan mengenai ini kayaknya pelanggannya Bu Eka ini, Mbak Eka ini. Siapa namanya? Bu Ratna mengenai nasi Maduranya. Hmm. Ini kan memang nasi Maduranya ini memang apa ya favorit ya. Kira-kira nih pembedanya apa sih yang menjadi pembeda nasi Maduranya Bu Eka sama Mbak Eka sama yang lain? Kalau untuk pembedanya dari segi bumbu babatnya, terus kalau saya udangnya itu saya selalu ambil yang gede-gede, ukuran jumbo. Ukuran jumbo. Ya yang 1 kilo, yang 1 kilo, yang seperempat cuman isi 10 sampai 12 ekor. Jadi yang benar-benar gede. Kalau itu dijual per porsi berapa Mbak? Kalau nasi babat ini? 25.000 yang itu untuk yang spesial. tin wall. Iya, yang spesial. Oke. Yang pakai tin wall. Oke. Iya. Di yang paket ekonomis juga ada ya? Ada. Harganya? 15.000. Nah, itu boleh dipilih. Mungkin anak-anak mahasiswa pilih yang 15.000 kali Iya. ya, mungkin ya. Oke, itu Bu Ratna ya berarti ya? Iya, Ya, ini Bu Ratna. saya juga baru buka. Jadi kalau rasa yang membedakan nasi babatnya Mbak Eka itu lebih ke apa? Sambal, apa? Bumbunya, bumbunya yang khas gitu ya. Khas pawone Mbak Eka gitu ya. Iya. Enggak ada di tempat yang lain. Kemudian ada Mbak Hana, bagaimana membagi waktu untuk keluarga kalau tidak ada asisten? Nah, ada yang kepo juga gitu. Ada ya. yang tanya kan? Ada yang akhirnya ada yang nanya Iya. juga. Pengen juga kan ya, karena dengerin dari tadi membayangkan, wih Mbak Eka kira Kok komrung sungi? ya, artinya wis tenagane iku gak ono enteke gitu loh. Baterai yang piro? Nah, baterainya berapa gitu. Baterai cecesan Mas. Lucu aja. Entek, kapan entek dicas mana, kapan entek dicas mana gitu kali ya. Iya. Buat Tamiya itu loh. Lu Tamiya aja. Gimana? Apa tipsnya Mbak? Apa tipsnya ini? Dulu sih saya masih belum punya asisten, ya Pak. Iya. Tapi ya itu tadi akhirnya memang kewalahan karena kan kita kan
nggak bisa hidup sendiri itu tadi ya. Butuh bantuan orang lain. Pesan saya sih kalau mau berkembang harus memberanikan diri untuk ambil asisten. Oh gitu. Karena kalau nggak gitu nggak bisa memang. Kalau untuk produksi sendiri, masak sendiri, kirim sendiri itu sangat terbatas. Kita nggak bisa ngejangkau yang kayak sampai ratusan pesanan, nggak bisa. Gitu ya. Tetap harus ada yang asisten yang membantu mengurusi segalanya ya. Yang all round toh, bukan asisten masak aja bukan. Termasuk ngurusin ada pesanan ini, ngirimnya apa gitu semua juga mulai diserahkan ke asisten, atau kalau yang itu tetap Mbak Eka yang handle? Kalau untuk masakan tetap saya yang handle, cuman ada satu waktu kalau saya berkegiatan sosial di luar, kan punya kegiatan sosial juga, mulai dari apa yang kader itu tadi sampai ke PKK. Itu biasanya saya siapin lebih awal. Jadi misalnya nih hari ini ada posyandu balita kayak gitu. Itu kan menyita waktu dari pagi sampai siang. Nggak bisa ditinggal karena saya juga harus tanggung jawab sama pekerjaan saya yang di kerjaan sosial. Jadi ya mau nggak mau harus bangun lebih awal. Kadang ya kalau memang pesanannya untuk pagi, saya setelah sholat isya itu tidur. Kemudian jam 12 malam harus bangun. Harus sudah bangun untuk mulai gitu ya. Iya. Ya memang harus banyak pengorbanan, Pak. Harus banyak pengorbanan. Iya, karena di satu sisi saya juga harus tanggung jawab sama customer saya. Di satu sisi saya juga ada pekerjaan lain juga harus tanggung jawab di situ. Iya, oke. Saya sampai saking ini tadi ketenggengan kalau orang Jawa. Ternyata ya Allah, Wonder Woman. Betul. Bener-bener. Jadi memang aktivitas dari mereka ini luar biasa. Mereka satu penutup atau apa namanya closing statement yang bisa disampaikan ke teman-teman UMKM. Ya, terutama untuk mereka yang mungkin yang baru merintis, kemudian termasuk tadi yang nanya apakah 3 bulan, kalau udah gagal itu nggak usah dilanjut, ganti yang lain, monggo silakan. Untuk closing statement, yaitu tadi dalam berwirausaha kita itu harus yang pertama personal branding itu tadi. Personal branding itu termasuk juga berkegiatan sosial itu dimanapun. Ya, menjadi promosi seorang Eka ya. Iya, jadi orang taunya saya itu seperti itu. Mau di tempat kerja, mau di kegiatan kampung, mau dimanapun, ya Eka itu seperti itu gitu. Jujur yang pasti itu tadi, selalu bisa diandalkan, selalu bisa dipercaya. Terus kemudian kalau dalam berusaha yang 3 bulan tadi harus ulet memang. Kita nggak bisa instan ya. Karena apa sesuatu yang instan itu nggak lama biasanya. Terus kemudian kalau bisa sih ini kebanyakan anak muda itu sekarang itu dia milih usaha yang lagi viral Mas. Betul, yang nggak tahu kedepannya kayak gimana. Pokoknya lagi viral es kepal Milo, jualan es kepal Milo semua. Habis itu kayak gitu. Nah, itu ya. Sorry, ini ada pertanyaan terakhir ya. Dari Bu Elok Pizza, betul ya? Dari Bu Elok Pizza ya. Bu Elok Pizza 9B. Iya. Apa kendala yang paling berarti yang dihadapi Mbak Eka? Kendala yang paling berarti yang dihadapi Mbak Eka, apa kendalanya? Kendalanya sih memang biasanya sih kalau untuk kegiatan sosial sih masih bisa. Tapi kalau udah masalah kegiatannya anak-anak ini, itu di satu sisi kan masa cari uang terus. Iya. Dilemanya itu ketika ada kegiatan anak-anak di sekolah yang harus saya hadir gitu. Kemudian barengan ada pesanan, barengan ada kegiatan sosial, itu dilemanya di situ. Kalau untuk hanya kegiatan sosial dan pesanan masih bisa dihandle. Gitu ya. Kalau untuk pesanan sih kendala-kendala yang berarti nggak ada sih kayaknya Mbak Elo ya. Kalau Mbak Eka so far sih kayaknya bisa ngatasin semua. Iya, sejak dini udah diajari sama budinya tadi. Iya. Superwoman ini. Kelas 4
Wis dodolan dodolan es. dodon es lilin. Sampean kelas papat dodolan neker lah ya. Iya, ngentekno duwe ibuku aku biyen. Oke. Sayang sekali waktu kita terbatas Iya, ya. betul. Tapi Mbak Eka sukses ya. Amin, amin. Salam buat keluarga, semuanya sehat-sehat terus, Amin. semangat Semoga terus ya. lancar persalinannya bulan depan. Amin. Oke, Mas Freddy kita pamit dari Rumah UMKM ya. Betul. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan dengan tamu yang berbeda ya. Betul. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dadah.